Kesehatan, Saudara Puskesmas Sungai Durian, Kecamatan Sintang mendata usia 10 hingga 18 tahun rentan terkena infeksi menular seksual. Pergaulan bebas diduga menjadi salah satu penyebab usia pelajar terkena IMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sehat itu bukan suatu kemewahan, tetapi menjadi mahal ketika sehat telah berubah menjadi sakit. Saya Resi Bella Garanipa, mahasiswa kebidanan Universitas Singapura Bangsa Karawang, akan mengupas tuntas mengenai pentingnya mengetahui informasi kesehatan bagi remaja. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dengan banyak peristiwa kenakalan remaja. Nah, di sini ada pengertian penyakit menular seksual atau PMS adalah penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual termasuk melalui vagina, dubur atau mulut. Sesuai namanya, penyakit menular seksual yang juga dikenal sebagai penyakit kelamin ini menyebar melalui hubungan intim, baik secara vaginal, bisa melalui dubur atau mulut. Nah, penularannya juga dapat terjadi melalui transfusi darah. Nah, selain itu, penggunaan jarum suntik secara berulang atau bergantian juga bisa meningkatkan resiko seseorang terkena PMS. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis penyakit menular seksual. Nah, jenisnya itu banyak, tetapi yang paling sering terjadi itu yang pertama ada HIV. HIV itu Human Immunodeficiency Virus. Itu akan menyebar melalui cairan tubuh dan menyerang sistem kekebalan tubuh. Nah, pada tahap awal itu HIV tidak akan menunjukkan gejalanya karena virusnya akan tidur sementara waktu. Nah, virus ini akan menunggu sistem imun melemah dan dapat berkembang menjadi penyakit acquired immunodeficiency syndrome atau AIDS yang sangat mematikan. Nah, yang selanjutnya itu ada sifilis. Sifilis itu penyakit menular seksual yang terjadi akibat infeksi bakteri Treponema pallidum. Nah, penyakit ini mempunyai gejala berupa munculnya luka pada alat kelamin atau mulut. Luka ini pada umumnya akan bertahan antara 1 sampai 2 atau 5 bulan dengan tidak menimbulnya rasa sakit, tetapi mudah menular. Nah, sifilis yang tidak bisa diobati itu bisa menyebabkan kelumpuhan, kebutaan, impotensi, dan bahkan terkena masalah penderita serta hilangnya nyawa seseorang. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada gonore. Nah, penyakit menular seksual ini terjadi akibat bakteri Neisseria gonorrhoeae. Nah, jadi ketika buang air kecilnya itu keluar nanah. Nah, itu bisa menyebabkan pada saat buang air kecilnya itu menyebabkan rasa nyeri pada vagina atau penis. Selanjutnya itu ada keputihan. Nah, keputihan itu kondisi yang normal ya dialami oleh setiap wanita, tetapi keputihan itu ada dua, ada yang normal sama yang tidak normal. Itu disebabkan oleh infeksi bakteri, jamur, atau parasit. Infeksi pada keputihan abnormal terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, infeksi tidak menular dan infeksi menular. Penyebab keputihan dari infeksi tidak menular itu misalnya
akibat vaginosis bakterialis dan candidiasis. Sementara itu, keputihan dari infeksi menular umumnya disebabkan oleh penyakit menular seksual atau PMS seperti trichomoniasis dan gonore. Nah, gejala keputihan pada penyakit menular seksual atau PMS ini menyebabkan konsistensi, bau, hingga warna cairan berubah. Perubahan warna keputihan akibat penyakit menular seksual yang perlu diwaspadai. Nah, selanjutnya itu yang terakhir ada chlamydia. Chlamydia itu merupakan penyakit menular seksual yang paling umum terjadi. Penyakit yang terjadi akibat chlamydia trachomatis ini memang tidak menimbulkan gejala yang signifikan. Namun, chlamydia tetap harus kalian waspadai karena penularannya bisa terjadi tanpa disadari oleh orang yang terinfeksi. Nah, selanjutnya itu ada gejala penyakit menular seksual. Nah, gejala PMS ini tergantung dari diagnosis penyakitnya. Nah, di sini ada beberapa contoh gejala penyakit menular seksual yang biasa sering terjadi. Yang pertama itu ada keluarnya cairan abnormal dari kelamin, kemudian nyeri saat berhubungan seksual, selanjutnya adanya luka atau kutil pada kelamin, kemudian perubahan urin atau buang air kecil terasa nyeri, atau selanjutnya kemerahan dan gatal pada kelamin, kemudian perubahan aroma pada kelamin, dan yang terakhir keputihan abnormal atau perdarahan vagina. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada cara mencegah penyakit menular seksual. Nah, ada beberapa cara untuk mencegah penularan penyakit menular seksual, yaitu yang pertama, hindari berganti-ganti pasangan. Yang kedua, hindari mengkonsumsi alkohol dan narkoba. Kemudian, menghindari seks bebas. Dan yang keempat, menggunakan kondom. Kemudian yang terakhir, hindari berhubungan seksual dengan orang yang terinfeksi. Nah, jika dari kalian ada yang mengalami gejala yang mengarah pada penyakit menular seksual, segera konsultasikan dan periksakan ke dokter, terutama jika aktif secara seksual dan memiliki faktor risiko. Sebaiknya memeriksakan diri meski tidak mengalami gejala apapun. Baik, saya mempunyai mitos-mitos terhadap penyakit menular seksual. Nah, yang pertama itu mitos pengidap PMS dapat ditentukan hanya dengan melihat kelaminnya saja. Kenyataan ini salah karena banyak PMS tidak menimbulkan gejala-gejala fisik sama sekali, sama seperti chlamydia. Jadi bisa saja pasangan Anda terlihat bugar tanpa terdapat tanda-tanda PMS sama sekali, padahal sebenarnya dia terinfeksi penyakit menular seksual. Satu-satunya itu cara untuk memastikan Anda terbebas dari penyakit menular seksual itu dengan cara mengunjungi dokter dan menjalani tes PMS. Kemudian mitos yang kedua yaitu PMS tidak menular melalui seks oral. Hal ini tentunya salah karena PMS tetap dapat menular melalui luka atau robekan kecil di mulut serta alat kelamin.
Nah, beberapa PMS seperti herpes bahkan dapat menular hanya melalui persentuhan kulit dengan area yang terinfeksi. Nah, mungkin menurut kalian seks anal adalah solusinya? Maaf kawan, hal tersama dapat terjadi pada anus. Nah, kemudian mitos yang ketiga itu berkaitan dengan salah satu PMS yang paling berbahaya, yaitu HIV. Dengan mitosnya mengatakan bahwa HIV dapat ditularkan melalui seks. Seperti apa yang kita katakan sebelumnya, PMS tidak hanya menular melalui hubungan seksual, namun dapat juga terjadi melalui jarum suntik yang tidak steril dan sempat digunakan pada pengidap HIV. Nah, bahkan alat suntik apapun untuk menusuk kulit seperti jarum, tato, dan tindikan. Dan mitos yang keempat itu mengatakan tidak ada resiko PMS apabila hanya memiliki satu pasangan. Nah, ini tidak sepenuhnya benar, karena walaupun orang yang membatas-batasi seksualnya dapat mengurangi resiko terkena PMS, kemungkinan tersebut masih ada. Karena meskipun Anda belum pernah sama sekali melakukan hubungan seksual sama sekali, pasangan Anda belum tentu sama seperti Anda. Makanya sangat penting untuk terbuka dengan pasangan Anda mengenai riwayat seksual masing-masing. Dan mitos yang terakhir itu adalah mitos yang kelima, mengatakan alat pencegah kehamilan juga dapat mencegah PMS. Ini hanya setengahnya benar, karena hanya satu alat yang dapat mencegah kehamilan, yaitu dapat melindungi Anda dari PMS, yaitu kondom, dan itu pun tidak 100% menjamin keamanan Anda, karena penyakit menular seksual tetap dapat menular apabila bagian kulit yang tidak tertutupi oleh kondom bersentuhan dengan bagian kulit pasangan yang terinfeksi. Nah, baik teman-teman, apa yang sudah saya sampaikan tadi itu jangan dianggap tidak penting dan disepelekan. Karena kalau kita sudah terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif itu bisa menimbulkan resiko yang sangat tinggi. Nah, maka dari itu kita sebagai generasi muda penerus bangsa itu harus bisa menjadi generasi yang sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh dalam segala hal. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda yang sehat harus bisa berhati-hati dalam menjaga kesehatan reproduksi. Lalu, apa sih tips and trik agar kita menjadi generasi muda yang sehat? Itu saya mempunyai 4 poin, yaitu yang pertama, berbekal informasi kesehatan reproduksi. Kemudian yang kedua, tidak tergoda melakukan seks bebas. Kemudian yang ketiga ada mengatur energi positif. Dan yang terakhir itu persahabatan yang sehat dan saling menghargai. Jadi marilah kita mengetahui informasi mengenai kesehatan reproduksi agar kita menjadi generasi yang sejahtera fisik, mental, sosial yang utuh dalam segala hal.
Oke teman-teman, sekiranya itu informasi singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat membantu generasi muda lain agar bisa menjadi generasi muda yang sehat, beriman, dan jujur. Sebab generasi mudalah yang akan menjadi tulang punggung Indonesia di masa mendatang. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua.